Belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama, khususnya bagian 1b sampai ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian hingga ayat 8. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan gereja sampai dengan hari ini bukanlah sebuah perkembangan yang mudah. Pertumbuhan gereja atau pertumbuhan orang-orang percaya itu melewati berbagai macam pengalaman yang sulit dalam hidup mereka. Sejak dari awal gereja berdiri, dari zaman Pentakosta, zaman rasul-rasul, sampai dengan saat ini, gereja itu bertumbuh di dalam penderitaan. Gereja itu bertumbuh di dalam pergumulan. Gereja itu bertumbuh di dalam tekanan. Tapi pertanyaannya adalah, di saat gereja bertumbuh di dalam tekanan, di saat gereja bertumbuh di dalam persoalan, apakah gereja itu akan berhenti atau menyerah atau hilang? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada istilah begini, semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dihambat, semakin merambat, semakin meluas. Semakin ditekan, semakin mengembang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman jemaat mula-mula dalam mengiring Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika gereja lahir di Yerusalem pada hari Pentakosta, dikatakan di sini, maka mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Penganiayaan yang hebat. Kenapa dikatakan penganiayaan yang hebat? Contohnya salah satu dari antara para murid yang bernama Stefanus dibunuh, dirajam dengan batu oleh orang-orang Yahudi, termasuk Saulus pada waktu itu sebelum dia jadi Rasul Paulus.
Saulus salah seorang yang hadir, yang turut menyaksikan bahwa Stefanus, sang diaken itu, sang murid itu mati dirajam dengan batu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di sini dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ada beberapa penafsir bilang begini, kenapa terjadi penganiayaan, penderitaan terhadap jemaat di Yerusalem? Karena sepertinya ketika banyak orang Kristen di sana, sentralnya hanya di Yerusalem. Pusatnya hanya di Yerusalem. Mereka hanya berputar di situ. Itu menurut beberapa penafsir. Sehingga ada penafsir yang mengatakan begini, itu sebabnya Tuhan mengizinkan penderitaan bagi jemaat yang ada di Yerusalem supaya mereka bisa keluar sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa harus dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Makanya di sini dikatakan ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, mereka menyebar ke Yudea dan Samaria. Jadi beberapa penafsir mengatakan sebelumnya mereka aman di Yerusalem. Mereka nyaman-nyaman saja di Yerusalem. Ketika orang percaya bertumbuh, mereka aman saja di Yerusalem. Gereja berada pada zona nyaman, mereka aman saja di Yerusalem, berdiam saja di Yerusalem tanpa ada pergerakan. Itu menurut beberapa penafsir. Tapi ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, maka mereka mulai menyebar ke Yudea dan Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita setuju-setuju saja dengan penafsir-penafsir itu dan kita mengambil hal positif. Kira-kira hal positif apa yang kita dapat ambil dari penafsiran itu, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa yang kita ambil? Tuhan harus izinkan penganiayaan di Yerusalem supaya mereka bisa menyebar ke Yudea dan Samaria. Ini sebenarnya pembelajaran positif bagi saya dan saudara, bahwa apapun keadaannya, gereja harus terus bertumbuh. Amin. Apapun tekanannya, gereja harus bertumbuh. Gereja tidak boleh ada pada zona nyaman. Ketika saya dan saudara merasa nyaman saja di dalam gereja, tanpa ada pergerakan, tanpa ada penjangkauan, tanpa ada penginjilan, tanpa ada pemberitaan Injil. Dan kalau pengalaman seperti ini terjadi, goncangan terjadi bagi jemaat di Yerusalem, baru mereka keluar ke Yudea. Baru mereka menaati firman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari sini. Harga dalam pengiringan kita akan Tuhan itu besar. Amin. Harga dalam mengikuti Kristus itu besar. Percaya kepada Kristus itu gratis. Tapi ketika kita mengikuti Kristus, harganya besar. Orang-orang percaya di sini katakan dianiaya. Mereka diusir dari rumah mereka. Bahkan mereka dibunuh. Sama seperti Stefanus dirajam dengan batu. Saya dan saudara mungkin belum sampai pada taraf itu. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami ancaman, tekanan, aniaya, penolakan, diusir dari tengah-tengah keluarga, dilempari dengan batu, dirajam dengan batu hanya karena percaya Kristus. Ada yang pernah kena usir dari rumah?
Hanya karena datang gereja? Ada yang pernah kena ancam? Oh berani pergi gereja? Oh lihat, ada di sini Bapak Ibu? Ada, mungkin ada di antara saya dan saudara, ada. Dan itu harganya mahal memang. Mahal, karena saya dan saudara dituntut untuk merendahkan diri di sana, untuk tetap menjadi saksi Kristus di sana. Jemaat di Yerusalem dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, dalam penderitaan mereka, orang-orang saleh yang ada menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan. Bukankah sebuah tantangan bagi jemaat mula-mula ini? Sementara meratapi Stefanus, Saulus datang lihat-lihat, ini orang Kristen, ini orang Kristen, ini. Saulus sudah tanda muka satu-satu, kira-kira begitu. Giliran pulang sebentar, bahaya. Kira-kira begitu gambaran. Ini ancaman yang luar biasa bagi iman mereka. Karena penjahat satu ini yang nama Saulus ini keliling dari rumah ke rumah, menyeret setiap laki-laki dan perempuan, siapapun yang menjadi pengikut Kristus diseret oleh Saulus. Ini ancaman bagi iman mereka. Sehingga bisa dipastikan kalau kita baca di sini, banyak jemaat yang meninggalkan rumah mereka dan mereka menyebar. Mungkin ketika Saulus pergi di Papsean, rumah kosong, pasti dia sudah lari ke mana gitu ya. Kabur ke mana, mungkin datang di Mamfe, wah rumah kosong. Saulus lihat-lihat dari jalan, rumah kosong gitu. Datang ke Bapak Abrin, mungkin Saulus lihat-lihat dari jauh, rumah kosong. Ini sudah menyebar, ini sudah menyebar. Karena apa? Karena ancaman itu. Dan memang benar kalau kita baca ayat 4 Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri. Bapak Ibu perhatikan, menjelajah seluruh negeri, mulai dari Yudea sampai ke Samaria. Menjelajah seluruh negeri. Jadi ketika mereka keluar dari rumah karena penganiayaan, ketika mereka hilang dari rumah, ketika mereka lari dari rumah karena penganiayaan, mereka bukan hanya lari bersembunyi karena ketakutan, bukan. Ada satu tugas yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka tuntaskan, yang harus mereka selesaikan, yaitu pemberitaan Injil. Amin. Jadi di tengah-tengah tekanan itu, mereka tetap menggunakan kesempatan yang ada untuk tetap memberitakan Injil. Karena mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka, Stefanus dirajam dengan batu. Jadi selagi masih ada kesempatan bagi mereka, mereka menyebar, mereka keluar dari rumah mereka, dan mereka pergi ke Yudea dan Samaria, keluar dari Yerusalem, sambil memberitakan Injil. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang percaya pada gereja mula-mula melihat kebutuhan akan Injil itu menjadi kebutuhan pertama dari umat manusia. Amin. Kebutuhan keselamatan menjadi kebutuhan utama yang harus disampaikan. Kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang tidak bisa ditunda, harus segera disampaikan. Kebutuhan manusia akan Injil itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Amin Bapak Ibu. Harus segera disampaikan. Sebab ketika orang mati tanpa mendengarkan Injil, resikonya besar. Jadi selagi masih ada kesempatan, mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mereka terus bergerak, terus menyebar,
dalam tekanan, dalam ancaman untuk menceritakan firman Tuhan pada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, yang menyebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Menjelajah seluruh negeri, menjelajah artinya semua area-area itu mereka lewati. Mereka sampaikan Injil, mereka sebarkan Injil di seluruh wilayah Yudea dan Samaria. Jadi tidak ada tempat di mana Injil tidak diberitakan. Semua disampaikan. Kemudian di sini, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih, termasuk Stefanus ini. 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk menjadi diakones yang melayani orang-orang miskin, yang melaksanakan pelayanan diakonia. Di situ ada 7 orang yang dipilih, di antaranya kalau Bapak Ibu baca di pasal 6 itu ada yang bernama Stefanus, seorang penuh dengan Roh Kudus. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, Nikolaus. Ada 7 orang yang dipilih. Dan dikatakan Filipus itu dikenal dengan seorang penginjil yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, ia pergi ke Samaria. Ia berlari ke Samaria. Dan di sana dikatakan ia memberitakan Injil di Samaria. Dia memberitakan tentang Yesus Mesias kepada orang-orang di situ. Dan selain itu, tanda-tanda mujizat diadakan di sana. Orang-orang yang kerasukan setan disembuhkan. Orang-orang yang lumpuh berjalan, orang-orang yang timpang disembuhkan. Dan firman Tuhan berkata, maka sangat bersukacitalah kota itu. Kalau Bapak Ibu baca ayat 8, maka sangat besar sukacita dalam kota itu karena Injil. Di tengah-tengah penganiayaan yang terjadi, ada sukacita tersendiri yang Allah berikan bagi Samaria, di mana mereka telah menyambut Injil. Terjadi sukacita besar di kota Samaria ketika Injil diberitakan. Di tengah-tengah penganiayaan di Yerusalem, di Samaria justru terjadi sukacita. Terjadi panen raya, panen jiwa yang luar biasa di sana. Banyak orang yang percaya kepada Kristus, memberi diri mereka untuk dibaptis, dan dikatakan dengan sebulat hati mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pengalaman ini ada banyak hal yang saya dan saudara pelajari. Bahwa yang pertama, ketika kita iring Tuhan, tidak berarti saya dan saudara bebas dari masalah. Amin. Amin. Tetap ada masalah ketika saya dan saudara mengiring Tuhan. Tetapi ada sukacita besar di tengah-tengah masalah saya dan saudara. Amin. Ada sukacita besar di tengah-tengah tantangan. Yerusalem mengalami aniaya, tapi di Samaria ada sukacita bagi para murid. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Stefanus mati dirajam di Yerusalem, tetapi di Yudea dan Samaria ada orang-orang percaya baru. Ada Stefanus baru yang muncul. Injil tidak akan pernah mati. Ya, kekristenan akan terus-menerus bergerak. Injil harus disampaikan. Stefanus mati,
sebagai martir pertama, sebagai orang yang dikorbankan pertama. Namun kita lihat di sini ada Stefanus baru yang muncul. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa Tuhan memberi hikmat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Orang percaya tidak mati bodoh. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika ada penganiayaan di situ karena tabah saja menghadapi aniaya, ayah datang potong saya. Tidak. Firman Tuhan sudah katakan, kalau mereka menganiaya engkau dari satu kota, larilah ke kota yang lain. Dengan tujuan apa? Injil terus disebarkan di sana. Amin. Amin. Ada maksud Tuhan, ada hikmat Tuhan bagi saya dan saudara. Bukan kita lari dari masalah, bukan. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu ada tugas yang harus saya dan saudara selesaikan. Tugas apa? Tugas pemberitaan Injil. Tugas penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Dan itu menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Sebab banyak orang yang di sekeliling kita yang harus diselamatkan melalui Injil. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin tetangga, mungkin saudara-saudara kita. Ada tanggung jawab yang harus saya dan saudara laksanakan berhubungan dengan keselamatan mereka. Sebab ada tujuan tertentu ketika Tuhan panggil saya dan saudara. Tujuannya apa? Tujuan penyelamatan. Jadi ketika orang percaya mengalami aniaya dari satu kota ke kota yang lain, mereka terus bergerak, menyebar. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang berikut, hal yang berikut, bahwa Tuhan meneguhkan orang percaya itu dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin. Amin. Dalam tekanan Tuhan membela pekerjaannya, Tuhan membela gerejanya, Tuhan membela anak-anaknya dengan tanda-tanda dan mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang timpang sembuh, orang buta melihat, orang yang dirasuk setan dipulihkan, dilepaskan. Ada kemenangan, ada pembelaan bagi orang-orang percaya. Artinya begini, Tuhan membela Injilnya. Tuhan membela Injilnya. Tuhan membela orang-orang yang percaya. Tidak mungkin dia biarkan saya dan saudara menderita sendiri. Amin. Tidak mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Saulus mendapatkan surat tugas dari Mahkamah Agama, Paulus memegang surat untuk menganiaya orang Kristen di Damsyik. Dengan rombongan dia berangkat. Karena semangatnya membela agama Yahudi luar biasa. Karena Paulus berpikir ini sekte baru. Kristen ini sekte yang baru. Pengikut Kristus ini adalah sebuah ajaran sesat yang baru. Jadi Saulus dengan semangatnya yang tinggi, dalam ketidaktahuannya, dalam keterbatasan pemahamannya, dengan semangat yang tinggi, ia meminta surat kepada Mahkamah Agama supaya ia mendapatkan legalitas menganiaya orang Kristen. Dia pergi dengan rombongan. Pada siang hari bolong, menjelang ketika ia sampai di Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit, cahaya yang sangat luar biasa muncul dari langit, menyinari mata Paulus, dan terdengar satu suara bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pertanyaannya begini, logikanya begini. Apakah benar Paulus menganiaya Tuhan Yesus?
Kan tidak. Betul tidak Bapak Ibu? Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus, kau menganiaya aku? Artinya begini, orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Penderitaan mereka, penderitaan Kristus. Penderitaan saya dan saudara, penderitaan Kristus. Kesusahan saya dan saudara, kesusahan Kristus. Itu sebabnya ketika kita susah, ketika kita menderita, dia bela saya dan saudara. Salah satu pembelaan yang sangat nyata, dia menghentikan Paulus. Dia menghentikan Paulus. Sebab kalau tidak dihentikan, korban akan semakin banyak. Pembelaan yang sangat nyata. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya dan saudara tubuh Kristus. Kita susah, dia juga susah. Ketika saya dan saudara menderita, dia juga menderita. Dia turut mengambil bagian dalam penderitaan saya dan saudara. Dan dia bela. Dia membuat Paulus buta selama 3 hari. Paulus menjadi buta selama 3 hari. Sampai ia bertobat. Dan dia disembuhkan oleh Ananias. Itu cara Tuhan mengubah Paulus sang penjahat itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tuhan melihat potensi besar dalam diri Paulus. Amin. Dalam kebodohan dan ketidaktahuannya saja Paulus sudah berani korbankan segala-galanya untuk membela agama Yahudi. Tuhan melihat potensi besar dalam diri Paulus. Orang ini harus dirubah. Kalau dia dirubah dan dia jadi penginjil, dan dia jadi pengikut Kristus, dan dia jadi anak Tuhan, betapa luar biasa. Benar, ketika Saulus ditangkap Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Paulus tidak takut mati demi Kristus. Amin. Amin. Dia berani naik banding kepada kaisar demi Injil. Bahkan ketika ia diancam oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh, dia tidak takut. Sampai murid-murid yang lain mengisi dia dalam keranjang dan menurunkannya lewat atas tembok Yerusalem, hanya untuk menghindarkan Paulus dari pembunuhan. Tapi Paulus tidak takut. Dia ditangkap dan dia dipenjara, dia tidak takut. Dia diperhadapkan kepada raja, dia tidak takut. Bahkan sampai dia naik banding kepada kaisar. Dan pada akhir hidupnya, Saulus memang mati martir. Ia dibunuh oleh Kaisar Nero. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan jemaat, awal jemaat mula-mula sungguh luar biasa, sungguh besar. Saya dan saudara mungkin belum sampai seperti penderitaan mereka. Tapi saya percaya tidak harus kita menderita dulu baru kita memberitakan Injil. Amin. Amin. Tidak harus Tuhan izinkan penderitaan dulu baru kita memberitahukan Kristus kepada orang lain. Tidak Bapak. Terlalu banyak cara Tuhan mengingatkan saya dan saudara supaya kita memberitakan Yesus Mesias. Kalau hari ini engkau nyaman di Yerusalem, ingat masih ada Yudea yang belum dengar Injil. Masih ada Samaria, masih ada ujung bumi. Amin. Masih ada jiwa-jiwa di Yudea, masih ada jiwa-jiwa di Samaria, bahkan masih ada jiwa-jiwa di ujung bumi. Siapa yang akan jangkau mereka? Saya dan saudara. Saya dan saudara Bapak Ibu sekalian. Memang beberapa waktu ke depan ini, yang lalu itu saya mengikuti program The Timothy, program Timotius. Iya.
Paulus Timotius lah, kira-kira begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada pelatihan pemuridan di gereja kita. Beberapa orang ikut tapi tidak tuntas. Kayak ya ada beberapa orang yang ikut tapi tidak tuntas, seperti Sally ikut tapi tidak tuntas. Saya ikut sampai selesai. Dan saya dilatih jadi Paulus, kira-kira begitu. Bukan jadi Paulus yang pembunuh itu, Paulus yang sudah dirubah. Nah, pemuridan ini saya dilatih menjadi Paulus untuk menghasilkan Timotius, kira-kira begitu. Jadi nanti ada beberapa orang yang saya ajak dari Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengikuti pelatihan Timotius ini. Bapak Ibu jadi Timotius dari Paulus. Dan kita melaksanakan pelatihan pemuridan. Nanti saya yang latih. Nanti saya yang latih Bapak Ibu jadi Timotius yang akan menjangkau Titus, kira-kira begitu. Jadi dalam komunitas ini bisa sekitar 15 sampai 25 orang. Komunitas Timotius ini. Kemudian nanti dari Timotius ini kita menghasilkan Titus. Sebab ada banyak Titus yang harus diselamatkan di luar. Amin. Amin. Bapak Ibu harus jadi Timotius. Atau bisa juga nanti jadi Paulus yang menjangkau dan menyelamatkan orang. Saya ada masukan di daftar itu, ada Bapak Sean, ada Cenike, ada adik siapa, Sifra, ada adik Apri, ada Bapak Abrin, Ibu Lia. Nanti kita ambil waktu setiap minggu 1 kali pelatihan. Nanti kita ambil waktu, ada 16 bab. Ada 16 bab. Jadi 1 bab 1 minggu, 1 bab 1 minggu, sekali seminggu. 1 bab sekali pertemuan. Ini pelatihan. Bagaimana saya dan saudara dilatih untuk berbagi tentang kisahku dan kisah Allah. Ya. Jadi di situ kita dilatih untuk menjangkau 3 area. Hampir sama seperti yang kita ikuti itu Bapak. Evangelism Explosion itu, ledakan penginjilan itu. Keluarga, kemudian ada kerabat. Itu sama kayak kita pelatihan EE itu. Jadi kita dilatih untuk itu, membagi kisahku dan kisah Allah. Ada 2 kisah yang harus kita bagikan, kisahku dan kisah Allah. Nah, ini yang dilatih, bagaimana cara membagi kisahku dan bagaimana cara membagi kisah Allah. Supaya dengan kisahku atau kisah Allah, orang percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Jadi cara-cara sekarang mungkin lebih bagus, lebih praktis. Tidak harus dengan penganiayaan. Amin. Amin. Baru orang bisa menginjil. Tidak. Dengan pelatihan begini, anggaplah mungkin itu bagian dari pengorbanan saya dan saudara bagi penginjilan. Amin. Atau Bapak Ibu mau dianiaya dulu, diizinkan penganiayaan dulu baru mau menginjil. Sama seperti Maman, diusir dari rumah dulu, tidak diakui sebagai keluarga dulu, baru mau penginjilan. Kan tidak begitu, Bapak Ibu. Sebab kita ini punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Kalau model kayak Marta yang tidak kuat penganiayaan begini, baru dianiaya sedikit dia bisa murtad. Ya. Jadi kalau seseorang diizinkan untuk diusir dari rumah karena Kristus, Tuhan tahu dia kuat. Amin. Dan Tuhan hadir untuk membelanya dalam setiap keadaan. Jadi jangan takut. Jangan takut. Itu pengalaman jemaat mula-mula. Kalau mama di belakang, ya, pernah diusir dari rumah, tidak diakui sebagai anak dan lain. Itu pengalaman sudah 2000 tahun yang lalu sudah dialami sejak orang percaya
pertama kali percaya Kristus. Dan kalau hari ini terulang, akhir-akhir ini terulang, itu sudah lama terjadi. Itu menjadi pengalaman iman yang luar biasa yang membuat orang tidak akan bergeser dari Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Dari pengalaman ini Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk mempergunakan setiap kesempatan dalam hidup ini. Dimanapun saya dan saudara berada, dimanapun kita tersebar, ya, kemanapun kita pergi, kita harus terus memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi semua orang. Kita harus tetap menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Amin. Buat renungan firman Tuhan